Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nyarsandra dari STR 2A dengan NIM P01720325046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa masih berfokus pada pengasingan dan pengamanan agar pasien tidak mengganggu masyarakat. Rumah sakit jiwa pertama di Indonesia didirikan di Bogor pada tahun 1882. Kemudian disusul dengan pembangunan rumah sakit jiwa di Lawang, Magelang, dan beberapa daerah lainnya. Peran perawat pada masa tersebut masih sangat terbatas, yaitu lebih banyak bertugas menjaga keamanan dan memenuhi kebutuhan dasar pasien daripada memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kolonial diambil oleh pemerintah Indonesia. Pada masa ini, peran perawat mulai berkembang, tidak hanya sebagai penjaga pasien, tetapi juga sebagai tenaga kesehatan yang membantu proses perawatan, pemulihan, serta memberikan dukungan pada pasien dengan gangguan jiwa. Memasuki tahun 1970-an sehingga 1990, keperawatan jiwa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendidikan keperawatan jiwa mulai diajarkan secara lebih terstruktur di institusi pendidikan keperawatan. Pelayanan kesehatan jiwa juga mengalami perubahan pendekatan dari yang hanya berpusat di rumah sakit menjadi pelayanan yang lebih manusiawi, rehabilitatif, dan berbasis masyarakat. Program kesehatan jiwa mulai dikembangkan di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan jiwa lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Pada era modern, yaitu sejak tahun 2000 sehingga sekarang, keperawatan jiwa di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebijakan pemerintah. Pelayanan kesehatan jiwa menggunakan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Perawat jiwa memiliki peran penting dalam promosi kesehatan jiwa, pencegahan gangguan jiwa, pemberian asuhan keperawatan, rehabilitasi, serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Tonggak penting dalam pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan bebas dari diskriminasi. Secara keseluruhan, sejarah keperawatan jiwa di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif dari pelayanan yang awalnya hanya berfokus pada pengasingan pasien, kini keperawatan jiwa telah berkembang menjadi pelayanan yang profesional, berorientasi pada pemulihan, menghormati hak asasi manusia, serta mendukung pasien agar dapat kembali berfungsi secara optimal di keluarga dan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.